memerankan. Dia ini namanya dia. Aku jadi Melati. Enggak, dia melemparkan ibu. Namanya nenek. Tahu lah ya. Sini saya kebetulan memerankan orang tua yang ada ya kan, nggak mungkin ya kan, orang tua yang demensianya tapi itu tidak konstan ya, tidak On and off. Nah, terus saya itu demensia adalah bagian dari pelajaran saya kan, saya dari psikologi kan, jadi ya kan lalu dan saya menikmati sekali peranan itu. Dan satu lagi, kebetulan kakak saya demensia dan saya sangat teringat pada beliau waktu memainkan ini. Ibu yang demensia itu yang sama Dinda Hoka atau mungkin sama yang tadi satu lagi? Di sini juga demensia. Oh, di sini demensia sama demensia juga. Oh ya, demensia. Nah, itu sama yang di sini itu juga. Oh, kayaknya memang saya harus diceritakan menjadi orang demensia. Di film. Kak Dinda, adu acting sama suami itu jadi suatu poin plus atau justru malah bikin beban sih? Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau plusnya tuh ya enak, kita bisa kerja bareng, kita bisa reading di rumah bareng gitu. Tapi kalau minusnya itu kadang tuh susah apa ya, karena mungkin sebelumnya pernah main bareng juga sama dia, sama Ray, jadi kayak ya udah karakternya tuh kita kadang masih agak susah untuk belok-belokin gitu, karena lagi-lagi kayak mungkin ada kayak 5 film barengan sama dia gitu, jadinya kayak aduh kita gimana ya supaya kita ngebedain di film yang berikutnya ini gitu loh, supaya nggak sama lagi dengan film sebelumnya. Jadi di situ aja sih tantangannya. Kalau untuk karakter ini sendiri masih suka ke bawah sampai rumah nggak setelah selesai syuting gitu? Ada sih kadang-kadang. Misalkan kayak berantemnya gitu, karena kan masih kebawa emosi dengan karakter gitu, jadinya misalkan udah selesai syutingnya tuh kadang-kadang kayak agak ngegas ngomongnya atau apa ya, itu pasti ada lah namanya, kita kan Itu nggak usah sama suami gitu. Setiap acting itu biasanya gitu, tidak akan dengan mudah waktu untuk kembali kepada normalnya, karena kita melakukannya dengan kognitif, afektif, sama action tendensinya, jadi tiga-tiganya ikut gitu. jalan barengan ya. Itu yang membuat gampang. Bu Nini selama pas di dalam dia kan sering berantem, apa adegannya? Ada canggung nggak sih, ada kagok nggak sih dengan Mas Ray sendiri untuk melakukan adegan berantem? Paling ada kaget-kagetnya, karena misalnya di naskahnya itu pas kita baca, marah-marahnya ternyata sampai segininya gitu loh. Itu kadang kayak bikin jalan-jalan kepala aja ya, cuman ya aku sama Ray pasti udah sih, pertama kayak ngomong ke aku tuh kayak ini nggak boleh dicontoh nih kayak gitu-gitu lagi, terus mengingatkan itu ke situ gitu. Jadi kayak ya ini hanya ada di film aja gitu. Misalkan udah kelepasan pun ya pasti kita langsung kayak oh ya ini si Melati ya, ini si Jati ya, bukan Dinda dan Ray. Kak Dinda main sama ibu, mungkin keinget orang tua juga nggak sih Kak Dinda? Aku ngeliat di story Kak Dinda kayak lagi bikin quotes kangen ayah ibu, kayak doanya buat ayah ibu. Iya dong, pasti, apalagi aku tuh ayahku tuh udah nggak ada, jadi cuma ada mama. Tapi mama alhamdulillah sudah menikah kembali, dan kadang tuh kalau misalkan ingat masa-masa pas lagi ngumpul semuanya itu pasti kan selalu terkenang ya memori indahnya gitu. Jadi kayak ya kangen lah sama orang tua gitu. Kalau misalkan masa-masa lagi ngumpul, apalagi kalau misalkan sama ibu tuh kan syuting bareng tuh kayak udah kayak ibu sendiri aja gitu. Kita bener-bener ibu tuh sama anak-anak aku juga saya gitu, bahkan sampai kasih dinosaurus kan, anak aku suka dinosaurus, jadi ya udah kayak misterinya tuh udah kayak ibu sendiri gitu. Jadi tadi di story lagi kangen ayah ya kan? Iya bener, lagi kangen aja gitu, udah lama banget kan, 2015 udah mau 10 tahun, jadi kayak aduh kangen ya, gimana kalau misalkan pas papa masih ada, mungkin pas ngeliat aku sekarang gimana ya kayak gitu. Bangga ya? Iya gitu. Yang paling dikangenin dari papa apa sih Kak Dinda? Paling dikangenin semuanya lah, kangen banget. Apalagi papa tuh dulu suka beliin aku pagi-pagi nih, setiap bangun tidur tuh pasti kasih makanan kesukaan aku, misalkan entah mungkin coklat lah atau mungkin apalah. Jadi kayak ya hal-hal kecil aja tuh ya kalau orangnya udah nggak ada pasti berasa banget. Bu Nini ini kan
depannya jadi demensia gitu? Ada ketakutan sendiri akan menuju ke sana sendiri nggak sih? Ya, maksud saya harus siap untuk itu. Takut, cuman itu apa boleh buat kayak ngambil bulat-bulat dimakan jadi obat disimpan di jimat kan? Tapi di usia sekarang masih aktif syuting, mungkin apa yang itu menjadi obat? Oh gini, biar ya, sakit gini. atau apa? Karena saya selalu teringat kata-kata ibu saya. Ibu saya tuh cuma lulusan sanawiyah ya, jadi SMP ya tingkatannya ya. Dia bilang begini waktu saya mau sekolah di Jakarta, ini kamu mau sekolah, dia bilangnya bukan masuk universitas ya. Kamu mau sekolah tinggi di Jakarta untuk apa? Ya supaya pintar lah, pintar untuk apa? Untuk kerja untuk apa? Untuk cari uang. Kalau cuma untuk kerja untuk cari uang, tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Kamu ke Jakarta masuk sekolah tinggi untuk cari ilmu kamu harus kamu gunakan untuk orang banyak. Jadi setiap kali saya merasa lelah, capek, istirahat. Terus wajah beliau itu muncul gitu loh. Kalau kamu punya ilmu harus kamu berikan untuk orang banyak. Baik saya sebagai dosen, baik saya sebagai pemberdaya masyarakat, baik saya sebagai seniman. Dan akhirnya kan saya ketemu orang keren-keren begini kan. Ya kan? Untuk tips awet muda, awet muda dari sehat, awet muda. Nanti lihat yang begini, cantik-cantik, keren-keren kayak begini, gimana saya nggak merasa muda? Ya gitu. Kalau yang di depan saya merengut, visut, keriput gitu, terus marah-marah terus ya aku jadi ketua. It depends on siapa yang depan. Jaga makan juga nggak sih? Saya cuma satu, ambil diet saya nggak makan babi. Selain itu, Ini tapi di usia sekarang masih laris gitu di industri, mungkin kebayang nggak sih kayaknya karena banyak nih, terus apa maksudnya kayak pikiran kayaknya gue nggak bakalan sepi nih ketika di usia tua itu. Cuma pikiran itu masih Dulu, Iya. loh saya tuh nggak tahu kok saya acting ini adalah tidak termasuk dalam cita-cita saya. Saya cuma pengen jadi guru dari kecil. Ya udahlah, ini dia namanya nasib ya, dan fitrah kali ya. Kak Dinda mungkin ngeliat ibu kan di film di demensia ya kak, sempet takut juga nggak sih kejadian ke ibu sendiri kak? Takut juga mungkin di umur sekarang. Sempat takut sih, takutnya lebih ke diri sendiri kali ya, karena aku jujur nggak kepikiran ke orang tua aku, malah kepikirannya karena aku sudah menjadi orang tua, jadi tuh aku kepikiran kayak ini gimana ya kalau terjadi di aku ketika anak-anak aku sudah pada besar gitu sih. Itu aja sih, Lupa gitu ya. iya gitu, karena kan ya kalau ke orang tua aku sendiri paling aku lebih kayak kita harus lebih menjaga lagi ketika orang tua itu masih ada, sebaik mungkin kita harus. Saya boleh kasih tips nggak sih? Kalau Anda ketemu orang demensia, apakah mamanya, apakah neneknya, apakah Anda sendiri nanti, jangan khawatir, karena orang demensia itu sebetulnya tidak sedih, tapi dia cuma mungkin dia kekhawatiran kita lah yang membuat dia sedih. Paham? Aduh, kenapa? Gitu. Kayaknya sendiri oke aja kok, ya, gitu loh.